Baik, selamat malam teman-teman, saudara sekalian dimanapun kalian berada. Kembali hadir di tengah kalian program baru dari kami yang merupakan podcast perdana kami yang berjudul Tongkrongan Orang Biasa, Suara Kami Biasa Saja. Asik. Jadi pada kesempatan malam hari ini merupakan podcast perdana kami dan pada kesempatan ini saya mengundang kedua teman bicara saya dan topik hangat yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Tetapi sebelum berlangkah jauh menuju topik yang akan kita bahas, saya akan memperkenalkan kedua teman bicara saya pada malam hari ini. Oke, kita mulai dari bagian yang paling luar. Oke, bisa memperkenalkan diri secara singkat dengan status yang ada sekarang. Oke, terima kasih waktu dan tempat yang diberikan Pak Host. Terima kasih banyak. Selamat malam untuk kita semua. Baik, langsung saja perkenalkan nama saya, Lazarus Tatu. Biasa dipanggil Rus, asal dari Manggarai Timur. Status saya sekarang sebagai mahasiswa. Oke, terima kasih. Oke, teman bicara saya pada kesempatan yang pertama ini adalah namanya Rustatu, seorang Rustatu. mahasiswa di Politan ya. Ya, oke. Di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Oke, berikutnya mungkin kita berikan kesempatan kepada teman bicara yang kedua untuk memperkenalkan diri. Selamat malam pemirsa semua dimanapun Anda berada. Nama saya Bernardinus Siga, akrab disapa Renault. Statusnya sebagai mahasiswa jomblo dan sekarang sedang mengenyam pendidikan di Universitas Widya Mandira Kupang. Itu saja. Oke, terima kasih kepada kedua teman bicara saya. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang topik hangat yang terjadi di sekitaran kita. Jadi topik tongkrongan orang biasa, suara kami biasa saja. Pada kesempatan ini mengangkat tema atau topik hangat yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kupang baru-baru ini yang berisikan surat edaran pembatasan sound system dalam rangka pesta-pesta yang diadakan oleh warga Kota Kupang. Ya, jadi itu tema hangat yang sedang diangkat dan pada kesempatan pertama saya ingin meminta pendapat dari teman bicara saya, bagaimana tanggapan mereka terhadap topik hangat ini, sebab Wali Kota Kupang mengeluarkan surat ini dan mendapatkan respon atau tanggapan yang banyak sekali dari publik, dari warga Kota Kupang. Jadi dia menghimbau agar pembatasan sound system ini, musik pesta hanya berlaku sampai jam 10 malam. Ya. Setelah jam 10 musiknya akan dikurangi sampai pada pukul 12 malam atau pukul 24.00. Dan setelah itu waktu pukul 24.00 musik akan dimatikan tetapi pestanya akan terus berlanjut. Jadi kira-kira bagaimana tanggapan orang muda mengenai hal ini? Saya berikan kesempatan pertama kepada Saudara Rus, berikan pendapat Anda. Baik, terima kasih Pak Host. Memang ini tema cukup menarik. Sekarang agak sedikit relevan di sekitar kita, khususnya di Kota Kupang. Kalau menurut tanggapan saya mengenai kebijakan dari Pak Wali Kota Kupang, di satu sisi akan menimbulkan pro dan kontra. Baik bagi masyarakat secara keseluruhan, baik pun bagi kita. Yang bagian pro, memang di satu sisi baik juga adanya kebijakan dari Pak Wali Kota Kupang, di mana supaya masyarakat Kota Kupang khususnya menjaga kesehatan. Ini juga menyangkut kesehatan, di mana kita kalau mete larut malam, apalagi sampai pagi, dapat mengganggu kesehatan. Imun tubuh akan terganggu. Namun kebijakan ini juga ada kontranya bagi saya. Di mana kontranya, Pak Wali Kota bukan saja dia mengeluarkan surat edaran begitu saja. Namun di satu sisi yang paling penting, dia harus melakukan solusi atau edukasi kepada masyarakat agar masyarakat juga mengerti maksud dan tujuan di balik seruannya ini. Bukan saja Pak Wali Kota hanya membuat surat edaran begitu saja tanpa adanya edukasi atau sosialisasi. Kalau tanpa ada sosialisasi dan edukasi, sama saja masyarakat tidak akan memahami apa maksud dan tujuan di balik surat edaran ini. Oleh karena itu, Pak Wali Kota sebaiknya melakukan sosialisasi dan edukasi di masyarakat rendah, di tingkat RT dan RW, agar maksud dan tujuan
di balik seruan ini masyarakat dapat merespon dengan hal-hal yang bernilai positif, bukan hal-hal yang bernilai negatif. Karena kalau berkaitan dengan hal-hal yang bernilai negatif akan menimbulkan kontradiksi bagi mindset atau pandangan dari masyarakat, dan ini juga akan ketidaknyamanan bagi masyarakat itu sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau seruan dari Pak Wali Kota Kupang diberhentikan di jam 10 atau diperkecilkan volume suara, namun pestanya akan tetap berlanjut. Namun saya bernilai ini agak tidak sedikit efisien. Di mana saya mengatakan tidak sedikit efisien, karena di mana khususnya masyarakat NTT dan khususnya Kota Kupang, tempat hiburan untuk meluapkan mereka punya kegembiraan, salah satunya di bagian musik, khususnya para pekerja sound atau lighting. Di situ juga mereka akan mendapatkan pemasukan. Ini dari segi ekonomi yang kita bahas sekarang. Dari segi ekonomi, pemasukan mereka dari sewa sound dan juga sewa lighting. Ini pemasukan bagi masyarakat yang khususnya yang pekerja di bagian hiburan. Kalau seandainya dari Pak Wali Kota menyerukan atau adanya surat edaran ini untuk diberhentikan di jam 10 dan volume diperkecilkan di pukul 24.00, ini agak sedikit kurang, dapat membingungkan masyarakat, khususnya bagi saya dapat membingungkan masyarakat sendiri, karena mereka paling pertama, batu pijakan yang pertama atau dasar landasan yang paling pertama, mereka tidak memahami dari surat edaran itu sendiri. Di satu sisi juga di mana para masyarakat di Kota Kupang, khususnya bagi para pekerja atau di bidang hiburan, sewa sound atau lighting, mereka juga pemasukan yang paling besar dari situ. Di mana saudara lihat sendiri pemasukan mereka paling besar khususnya di bagian yang di bidang sewa sound dan lighting itu pemasukan paling besar. Kalau seandainya seruan dari Pak Wali Kota menghimbau agar secara resmi edaran ini secara resmi untuk menutup di jam 10, ini agak sedikit tidak baik bagi saya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Oke, terima kasih teman bicara pertama, Saudara Rus, menjelaskan situasi atau surat edaran Pak Wakil itu lebih ke sisi pro dan kontra. Iya, ya. Seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman bicara yang kedua, Reynold Siga, untuk sedikit memberikan penjelasan atau tanggapannya mengenai surat edaran ini. Saya berikan kesempatannya. Oke, baik. Selamat malam. Menurut saya tentang edaran dari Wali Kota yang sekarang sedang diperbincangkan di khalayak ramai, menurut saya itu saya sangat pro dengan kebijakan tersebut. Kenapa pro? Kota Kupang atau NTT dan seluruhnya itu dikenal dengan kota kasih ya, kota toleransi. Toleransinya sangat tinggi untuk Indonesia ini. Kita ketahui bersama bahwa toleransi itu bukan hanya seruan biasa, toleransi juga aksi ya, di mana surat edaran ini tuh menyampaikan bahwa kita pemutaran musiknya sampai jam 10 dan kegiatannya masih berjalan seperti biasa sampai mau pagi atau hanya karena musiknya saja. Ini juga sangat penting karena yang pertama, dari segi kesehatan, mungkin di sekitar tempat pesta itu mungkin ada keluarga atau bayi yang sedang menyusui atau orang-orang sakit di sekitar, mungkin bisa beristirahat dengan baik. Yang kedua itu soal keamanan. Mematikan atau memperkecil volume suara lebih awal jam 10 itu bisa meminimalisir kejahatan. Kita ketahui bersama bahwa pesta-pesta di timur ini kalau sudah goyang, minum lagi, itu sudah mulai, itu awal dari kejahatan sudah itu. Mabuk lah, apalah. Itu juga salah satu mungkin yang perlu dilakukan juga. Yang ketiga itu memang ini sebuah kebebasan berekspresi, pesta pora
tapi kebebasan individu itu tidak bisa melampaui kepentingan bersama, yakni banyak layak umum itu juga membutuhkan ketenangan, kedamaian untuk beristirahat, mungkin pagi atau siangnya kerja, jadi malamnya butuh istirahat. Mungkin dari saya itu saja. Baik, terima kasih Bung Renol sudah memberikan sedikit tanggapan mengenai surat edaran Pak Wali Kota. Jadi mungkin dari Bung Renol lebih kepada keberpihakan ya, Keberpihakan, pro oke. terhadap ini surat edaran Pak Wakil, karena ada berapa alasan, 3 alasan yang disebutkan menyangkut kesehatan, keamanan, dan satunya mungkin mengenai ketertibannya, soal hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi mungkin sekian saja pembicaraan kita pada podcast perdana Tongkrongan Orang Biasa, suara kami biasa saja, tanggapan orang muda terhadap surat edaran Pak Wali Kota mengenai soal pembatasan musik. Nantikan topik-topik lain kami dalam podcast Tongkrongan Orang Biasa dengan tema yang berbeda dan tema yang hangat dibicarakan di masyarakat. Oke, baik, terima kasih Terima kepada kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bung Bos. Rus dan Bung Renol. Terima kasih kepada para pendengar sekalian.